أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di dalam mengkaji Risalah Ma'na Tagut karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita telah menjelaskan tiga dari pokok tagut itu. Yang pertama adalah syaitan yang mengajak beribadah kepada selain Allah. Yang kedua, seorang hakim yang mengubah hukum Allah. Yang ketiga adalah orang yang berhukum dengan hukum selain dari apa yang Allah turunkan kepada Nabi kita. Kemudian yang keempat adalah orang yang mengaku perkara gaib. Kata penulis rahimahullah ta'ala, Ar-Rabi' alladhi yadda'i ilmal ghaibi min dunillah. والدليل قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Kata penulis rahimahullah ta'ala, Ar-Rabi', yang keempat dari pimpinan kepala tagut, alladhi yadda'i ilmal ghaibi min dunillah. Mereka itu adalah orang-orang yang mengaku mengetahui perkara gaib dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha mengetahui perkara gaib, dan Allah tidak menampakkannya dari perkara gaib tersebut kepada seorang pun, illa man irtada mir rasulin, kecuali bagi siapa yang diridhoi dari rasul-rasulnya, fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, karena sesungguhnya Allah yang mengadakan mereka dari sisi depan dan belakangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan di sisi Allah ada kunci-kunci gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Dan Dialah Allah yang mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Dan tidak satu pun dedaunan yang jatuh kecuali pasti Allah mengetahuinya. Dan tidak satu pun biji
yang ada di kegelapan malam di bumi ini, dan tidak pula ada satupun sesuatu yang basah ataupun sesuatu yang kering, kecuali semuanya ada di dalam kitab mubin fi lauhil mahfuz. Jadi yang keempat ini dari pimpinan tagut adalah orang yang mengetahui perkara gaib. Mereka inilah para dukun, paranormal, orang pintar, yang mana mereka semua mengaku tahu akan perkara gaib. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan pelarangan untuk datang kepada seorang dukun. Kata Nabi, "Man ata kahinan fasa'alahu." Barang siapa yang mendatangi dukun, kemudian dia bertanya tentang sesuatu kepada dukun tersebut, lam tuqbal salatuh arba'ina yauman. Salatnya tidak diterima selama 40 hari. Perhatikan perkataan Nabi. Siapa yang mendatangi dukun dan bertanya kepadanya. Jadi sekedar seseorang itu datang kemudian bertanya lalu pulang, sudah dapat ancaman. Tidak diterima salatnya selama 40 hari. Dan kata Nabi, "Wa man ata kahinan fasaddaqa." Dan barang siapa yang mendatangi dukun, kemudian dia membenarkannya. Dia bertanya tentang sesuatu. Kira-kira apa yang terjadi esok hari? Kira-kira kenapa begini dan begitu? Dukun menjawab, begini, begini, begini. Dia percaya akan ucapan tersebut. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka sungguh dia telah mengingkari, telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena telah jelas di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah jelaskan, alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Allah tidak akan menampakkan perkara tersebut kepada seorang pun, kecuali dari mereka-mereka yang Allah berikan keridhaan dari para rasulnya, para nabi dan para rasulnya, dari para malaikatnya, yang Allah beritakan kepada mereka. Adapun selain itu, mereka mengaku, oh mereka tahu masa depan. 2000 sekian akan terjadi sekian. Esok hari akan datang bencana ini. Mereka mengakui tahu akan semua itu. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada satupun yang di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala miliknya lah ilmu tentang hari kiamat.
Jadi tidak ada seorang pun yang bisa tahu kapan datangnya hari kiamat itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh malaikat Jibril, "Mata sa'ah?" Kapan datangnya hari kiamat wahai Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Tapi sangat dianehkan, di zaman ini banyak yang mengaku, banyak yang mengaku mengetahuinya, banyak yang telah menetapkan hari kiamat akan terjadi. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dicintai, orang yang paling dekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau menjawab tidak mengetahuinya. Kemudian kata Allah, "Wa yunazzilul ghaith." Dan dialah Allah yang menurunkan hujan. Jadi kita itu tidak tahu apakah pasti Allah akan turunkan hujan di hari ini atau tidak. Mungkin kita lihat mendung, oh hujan nanti. Ternyata tidak. Kita lihat cerah, oh tidak hujan. Siap-siap keluar naik motor, beberapa menit hujan. Itu adalah perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan dialah Allah yang mengetahui tentang rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang dia akan kerjakan di esok hari. Jadi tidak seorang pun yang akan mengetahui besok apa yang akan terjadi. Besok apa yang akan dia lakukan. Tapi banyak dari kalangan manusia yang meramal. Dia kasih lihat tangannya. Oh, dia lihat matanya. Oh, kamu. Ramalan-ramalan yang telah ditetapkan oleh Allah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dia lihat rambutnya. Oh, ada 2 palisunya. Oh, ada 2 istrinya. Dari mana dia tahu? Dari mana dia tahu perkara begini? Sementara Allah telah tetapkan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dia kerjakan esok hari. Siapapun dia. Walaupun kelihatannya dia berjubah, berjenggot, ceramah sana sini, tapi dia mengatakan, oh besok akan begini. Tapi dia mengatakan, oh besok akan terjadi tsunami di sini, akan terjadi gempa di sini. Ketahuilah dia bukan ustadz, tapi dia dukun. Walaupun penampilannya mungkin penampilan seorang ustadz, seorang habaib, penampilannya seorang kiai, tetapi dia mengaku tahu akan perkara gaib. Dia tahu akan masa depan. Maka sungguh orang ini adalah orang yang telah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang datang kepadanya
kemudian bertanya kepadanya, maka sungguh salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Dan jika dia membenarkannya, maka sungguh dia telah kafir mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adapun jika sebagian orang datang kepada para dukun, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, dukun ini menjawab dan ternyata benar, terjadi. Dukun itu bilang, oh besok akan begini, oh ternyata terjadi. Maka ketahuilah itu hanyalah tipu daya syaitan. Itu hanyalah sedikit berita yang dicuri oleh syaitan, yang mana syaitan itu, mereka itu saling bahu membahu ke atas langit untuk mencuri berita-berita apa yang akan terjadi. Kemudian disampaikan kepada para dukun. Itu pun berita yang dia sampaikan kepada para dukun, itu adalah kebenaran yang telah dibumbui padanya kebohongan yang sangat banyak. Makanya jangan pernah percaya kepada para dukun, paranormal, indigo. Karena mereka telah berteman, menjalin hubungan, membuat perjanjian dengan jin, dengan syaitan. Sementara itu adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan. Karena syaitan itu pada hakikatnya adalah kebohongan yang dia bawa, kedustaan yang dia sampaikan. Jadi misalnya jika ada seseorang yang melihat syaitan, mengaku bisa melihatnya, itu tidak keluar dari dua perkara, dari dua orang. Yang pertama, dia itu sakit, kerasukan. Yang kedua, dia itu dukun. Dia tiba di suatu tempat, di rumah seseorang, oh ada setan di atas rumah tak? Oh ada dia lihat orang, oh ada setan di kaki, tak peluk-peluk ki. Perkara apa ini jemaah? Maka sungguh seorang muslim adalah seorang yang senantiasa berpegang teguh di atas pemahamannya, di atas apa yang diturunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang mau meruqyah itu, kalau dia meruqyah seseorang, dianjurkan baginya tidak banyak bertanya kepada jin yang ada di dalam tubuhnya. Mungkin ada orang kerasukan,
Tiba-tiba ada orang datang, dari mana kamu? Dia tanya jinnya, dari mana? Siapa namanya? Tinggal di mana? Pertanyaan apa ini? Pas ditanya, oh saya adalah nenek kamu. Dibohongi lagi sama jin. Kalau kamu tidak ingin saya ganggu, potong ayam. Sembeli ini. Bawa ke kuburan ini. Maka ketahuilah, ucapan ini adalah ucapan kebohongan. Agar seorang manusia itu terjatuh di dalam kesyirikan. Kita bisa lihat pimpinan tagut yang pertama apa? Syaitan yang mengajak kepada kesyirikan. Makanya Ustadzul Qarnain rahimahullah hafizahullahu taala pernah menyampaikan sebuah kisah bahwa ada seorang ustadz yang mengajar sunnah dan dia sering bertanya kepada jin. Jadi kalau ada orang kerasukan sering dia tanya-tanya. Tanpa dia sadari dia jatuh di dalam kesyirikan di dalam ucapannya. Maka dari itu perkara gaib adalah perkara yang mana Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan la ya'lamuha illallah. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Jadi orang yang mengaku perkara gaib itu merupakan pimpinan tagut, merupakan orang yang telah keluar dari agama ini dan dia telah berdusta terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima adalah orang yang diibadahi dalam keadaan dia ridha. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.